Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Gimana kabarnya? Saya berdoa supaya kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Dan terutama Tuhan boleh berikan kasih-Nya hari lepas hari supaya kita tetap setia sama Tuhan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya boleh tanya nih ya, gimana tanggapannya selama ibadah kurang lebih 3 bulan ini? Gimana tanggapannya? Gimana kabarnya, perasaannya waktu kita menjalani ibadah online selama 3 bulan ini? Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang merasakan kebaikan Tuhan mungkin di dalam ibadah online. Karena mungkin ya, kita yang merasa takut karena PSBB ini, tapi dikuatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Atau ada yang merasakan kehangatan juga di dalam keluarga. Saya bersyukur juga akan hal itu. Saya senang kalau dengar dari Bapak Ibu seperti itu. Tapi mungkin juga ada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang mungkin merasakan ada satu rasa bosen kali ya. Karena ibadah itu ya gitu-gitu aja kali ya. Ya itu lagi orangnya. Ibadah mah sama aja gitu ya. Mau ibadah yang di uh, ketemu langsung atau mau yang ketemu online mah tetap sama aja. Mungkin ada yang mikir seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan juga merasakan mungkin ya, mungkin merasakan aduh ibadah mah di gereja ini mah kering, beda kayak gereja sebelah. Gereja sebelah mah rasanya itu hidup ibadahnya. Nggak tahu ya ibadah kita kayak kering gitu. Bapak Ibu atau rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, mungkin memang kalau mau dipungkiri, memang ibadah, ada sesuatu di dalam ibadah yang dibilang sempurna. Dan ibadah yang nggak sempurna itu juga ditopang sama 2 faktor. Yang pertama adalah faktor dari tim ibadah itu sendiri. Tim yang mempersiapkan, bahkan tim yang mengeksekusikan juga, itu juga mempengaruhi. Tapi juga ada di dalam faktor yang kedua juga, adalah di mana faktor yang datang dari setiap dari kita. Kita ini kalau dibilang mungkin kita datang ke gereja, mungkin kita adalah penontonnya. Tapi percayalah dan ingatlah Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita adalah aktornya. Tuhan adalah penontonnya. Aktor dari dalam ibadah itu sendiri adalah kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu rekan-rekan, izinkan saya untuk sama-sama saya mengajak untuk setiap kita bisa mengkoreksi hari ini. Apa sih yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ibadah online 3 bulan ini? Bagaimana sih supaya kita itu tetap connect di dalam ibadah sama Tuhan? Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, yuk sama-sama kita baca dari Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23, bunyinya demikian, saya bacakan ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, kita pasti akan terpesona atau kita tuh langsung catch begitu, nangkep gitu ya, sama satu phrase yang dinamakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Wah, itu rasanya kayak gimana ya? Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Itu kayak keren ya. Nah, sebetulnya apa sih artinya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Artinya begini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ya, di dalam tulisan kata roh itu, kata roh itu tidak ditulis dalam huruf besar di dalam LAI. Dan saya sangat setuju dengan hal itu. Karena roh di sini bukan menceritakan bahwa roh ini adalah roh Tuhan atau roh Allah. Tetapi roh itu ditulis dalam uh, huruf kecil yang artinya itu roh kita atau hati kita. Yang artinya itu Allah menghendaki kita supaya kita itu menyembah Dia dengan menggunakan hati kita yang ditundukkan pada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dan itu dilakukan hari lepas hari. Nggak mungkin cuma hanya sekedar 1 minggu sekali begitu. Atau 1 bulan cuma 4 kali, yaitu cuma kita datang doang waktu ibadah. Bukan begitu Bapak Ibu. Tetapi Allah menghendaki kita supaya kita punya hati yang tunduk dengan firman Allah terus menerus setiap hari, setiap saat. Itulah ibadah. Kita boleh mempersembahkan hati kita kepada Tuhan hari lepas hari. Sehingga kalau kata pinjem
istilahnya Paulus bilang, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, percayalah ketika kita beribadah menggunakan hati kita, dan kita lakukan di dalam hati kita lakukan hari lepas hari, di mana kita terus menundukkan hati kita di hadapan firman Allah dan menyerahkan hati kita atau roh kita di dalam hadirat roh Allah itu sendiri. Percayalah Bapak Ibu, pasti ibadah yang kita lakukan bukanlah satu ibadah yang sia-sia lewat aja begitu. Tetapi ada momen yang baik dan itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi di kehidupan sehari lepas hari, akan mempengaruhi di dalam ibadah kita hari Minggu. Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, yang lucunya begini Bapak Ibu, ketika kita hidup, mungkin yang lucunya begini, seringkali yang terbalik adalah karena kita itu susah untuk melakukan connect sama Tuhan, itu adalah datang dari dimana ketika kita memisahkan mana kehidupan yang sekuler dan mana kehidupan yang kita sebut dengan sakral. Nah itu yang terjadi. Dan itu yang membuat kesulitan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita seringkali ketika kita hidup, kita membedakan mana sakral, mana sekuler. Dan sehingga pada akhirnya ketika kita datang misalnya kita ke gereja, kita langsung ini bicara hidup sakral. Tetapi kalau ini bicara tentang pekerjaan kah, atau sekolah lah, atau kita di rumah lah, kita akan bicara, wah ini pasti kehidupan di sekuler begitu. Nah ini yang kita lakukan dan ini sesuatu hal yang salah. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam firman Tuhan yang kita telah baca ini tadi, Yesus pun menuntun setiap kita supaya kita itu mempersembahkannya, kita beribadah. Bukan waktu ini, habis itu setelah waktu ini sudah selesai gitu. Enggak Bapak Ibu. Yesus di dalam ayat yang sebelumnya kalau kita baca ya, ayat itu bilang bahwa ketika kamu nggak perlu untuk beribadah di kota Yerusalem atau the holy city-nya orang Yahudi, nggak perlu gitu. Atau kamu nggak perlu pergi beribadah di bukit-bukit atau gunung-gunung ini untuk menyembah Tuhan, nggak perlu gitu. Sehingga bukan momen-momen, sehingga bukan satu kali udah selesai habis itu. Enggak Bapak Ibu. Tetapi Allah mengatakan bahwa sekarang sudah tiba waktunya kita menyembah dengan hati kita yang kita lakukan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan selanjutnya adalah bagi setiap kita. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah-ibadah minggu kita, sebelum kita melakukan ibadah-ibadah ke depannya ini nanti, mumpung kita PSBB, mumpung kita sama-sama di rumah atau kita karena kondisi corona begini, pada banyak waktu untuk merenung, mari sama-sama kita renungkan atau koreksi kembali hati kita. Apa sih yang terjadi? Siap nggak ya saya untuk hari lepas hari ini saya kasih buat Tuhan? Bukan saya kasih buat diri saya atau kesenangan saya. Tapi apakah saya ini mau untuk memberikan kehidupan saya, kehidupan saya tundukkan di bawah kaki Allah, ditundukkan di bawah firman Allah yang nuntun kehidupan saya. Saya serahkan hidup saya ini, hati saya, roh saya ini ke dalam roh Tuhan, hadirat roh Tuhan. Kita serahkan buat Tuhan. Apakah Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, termasuk saya pun sendiri bertanya, siapkah? Maukah? Kiranya renungan ini boleh memberkati setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.